Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma zid lana 'ilma warzuqna fahma. Kaifa halukum? Antum bi khair? Kaifa asbahtum? Ketika ada yang bertanya kaifa asbahtum, maka jawabannya asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Begitu juga kalau ada yang bertanya kaifa amsaytum, jawabannya amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampai akhir. Pada pagi yang cerah ini, ya insyaallah dalam keadaan mungkin sebagian ada yang segar sudah mandi, sebagian masih ada yang bau upil, kan? Si pada ngantuk, ini si upil nih pagi-pagi. Harus semangat. Karena Nabi memberikan kabar gembira dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi bahwasanya umatnya itu akan diberi berkah. Akan diberi berkah pada pagi hari. Nabi mengatakan burika ummati fi bukuriha. Umatku itu diberkahi di pagi hari. Maka ketika pagi hari ini adalah waktu kita mendapatkan berkah kalau kita mau. Kalau tidak mau berarti digunakan untuk bermalas-malasan. Tidurlah, main game lah, nongkrong lagi lah walaupun semalam udah nongkrong semua, atau hal-hal yang kurang bermanfaat lainnya. Jadi gunakan pagi hari ini untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan keberkahan ini yang disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika beliau dibawa oleh ibunya Maryam kepada kaumnya. Kemudian kaumnya mendebat ibunda Maryam. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai ukhta Harun, ibunda Maryam memiliki saudara yang namanya Harun. Harun bukan saudaranya Nabi Musa, tapi Harun ini saudaranya ibunda Maryam. Tidaklah bapakmu ini orang yang buruk dan bukanlah ibumu itu seorang pelacur. Kemudian ibunda Maryam mengatakan fa asyarat ilaihi, menunjuk kepada Nabi Isa yang masih kecil. Kemudian kaumnya mengatakan kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana kita bertanya kepada anak yang masih bayi? Kemudian Nabi Isa mengatakan, ini salah satu mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam, qala inni abdullah. Nabi Isa mengatakan, aku sesungguhnya adalah hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Allah memberikan kepadaku kitab dan menjadikanku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Dan Allah menjadikanku berbarokah dimanapun aku berada. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan
Apa yang dimaksud dengan waja'alani mubarakan aina ma kunt? Yaitu mualliman lil khair, mengajarkan kebaikan. Ini yang dimaksud dari mubarakan aina ma kunt. Mualliman lil khair, da'iyan ila Allah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, muraghiban fi ta'atih, dan menyeru untuk menyemangati orang untuk mendekatkan diri, bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di pagi ini harus semangat, terutama menuntut ilmu. Apalagi dalam sebuah hadis, terutama para penghafal Al-Qur'an, apa keutamaan? Siapa yang tahu keutamaan ini? Berkumpul di masjid membaca Al-Qur'an. Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Selain Ustaz Syarif ya, bahaya ya. Ada yang tahu teman-teman santri? Akhwat, ada yang tahu? Keutamaan berkumpul di masjid dan membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Tidaklah sebuah kaum itu berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah guna membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum, saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan juga dinaungi oleh para malaikat. Kita sedang dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah sebut-sebutkan orang-orang yang berada di dalam majlis. Allah sebutkan orang-orang tersebut di antara para malaikatnya. Maka ini keutamaan yang sangat besar. Jadi jangan ngantuk-ngantukan. Kalau ngantuk, ke belakang wudu. Kalau masih ngantuk, mandi. Masih ngantuk lagi, jogging dulu 5 menit, balik lagi. Biar nggak ngantuk. Usahakan melek matanya. Jangan beleknya yang ditebelin. Ya. Kalau ini masih bau, sikat gigi sana. Baik. Tema kita kali ini adalah tentang Al-Qur'an. Tentang Al-Qur'an dan keutamaan Al-Qur'an. Sekarang antum datang ke sini ingin menghafal Al-Qur'an. Kenapa antum ingin menghafal Al-Qur'an? Apa keutamaannya bagi antum untuk menghafal Al-Qur'an? Faedahnya apa? Di dunia maupun di akhirat? Atau faedahnya di dunia aja? Apakah hanya ingin sekedar menjadi imam di masjid rumah? Atau menjadi imam rumah tangga? Atau menjadi imam ketika salat Id? Atau biar dikatakan Masya Allah fulan bacaannya bagus? Atau ingin dikatakan Masya Allah anaknya bapak fulan ini tidak pernah gagal karena semuanya bagus-bagus dalam menghafal Al-Quran, bacaannya, tajwidnya, Masya Allah. Apa gunanya bagi antum ketika menghafalkan Al-Quran? Adakah gunanya atau tidak ada gunanya sama sekali? Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi yang paling mulia. Yang membawakan wahyu tersebut adalah malaikat yang paling mulia. Diturunkan pada bulan yang mulia dan diturunkan pada malam yang paling mulia. 4 keutamaan minimal bagi Al-Quran sendiri. Dan dia mukjizat, dan akan Allah jaga Al-Quran ini sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga Al-Quran tersebut.
Tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Walaupun satu surat saja, tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Sangat mulia Al-Quran ini. Bahkan Musailamah Al-Kadzdzab itu dia mencoba membuat tandingan Al-Quran dengan membuat surat fil anfuhu tawil udhunuhu kabir, apa gimana gitu. Fil anfuhu tawil katanya. Fil hidungnya panjang, belalai maksudnya. Enggak nyambung, enggak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi yang mulia yaitu Nabi Muhammad. Dibawakan oleh malaikat yang paling mulia yaitu malaikat Jibril. Diturunkan pada malam yang mulia yaitu malam Lailatul Qadar. Pada bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Apa dalilnya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Apa dalilnya? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Al-Quran, barang siapa yang benar-benar menghafal, membaca, mentadaburi, mengerti isinya, maka Allah katakan di dalam surat Ibrahim bahwasanya dia akan memberikan petunjuk kepada manusia. Allah berfirman, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaik. Alif Lam Ra, kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, litukhrijan nas minadh dhulumat ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, menuju keterangan, sesuatu yang tidak gelap, yang terang, jelas. Ini berarti barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan hidayah kepadanya. Tapi maukah kita mendapatkan hidayah tersebut atau malas? Maukah atau tidak mau? Man qala bihi sadaqah. Barang siapa yang membaca Al-Quran maka dia telah jujur. Wa man amila bihi ujir. Barang siapa yang mengamalkan Al-Quran maka dia akan mendapatkan pahala. Kalau kita lihat Al-Quran itu dari mendengarkan saja sudah mendapatkan pahala. Mendengarkan Al-Quran mendapatkan pahala. Kita mendapatkan pahala itu ketika melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Iya atau iya? Saya melaksanakan sholat mendapatkan pahala? Iya. Saya meninggalkan merokok, pacaran, khamr, dan lain sebagainya mendapatkan pahala? Iya. Jadi kita mendapatkan pahala itu dari melaksanakan perintah, dan yang kedua menjauhi larangan. Dan salah satu perintah yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin ketika dibacakan Al-Quran yaitu fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan kepada kalian Al-Quran, istami'u, bukan isma'u. Ada tambahan huruf ta di situ. Artinya apa? Dengarkan dengan sebenar-benarnya. Dengarkan bacaan tersebut. Wa ansitu, dan diamlah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Kalau kita melaksanakan perintah tersebut, insya Allah kita mendapatkan pahala. Ingat, ini baru mendengarkan Al-Quran.
Dan ini mungkin untuk para ustadz dan asatidzah ketika menyimak santrinya setoran, maka pahalanya sangat besar. Ini baru mendengarkan Al-Quran. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya adalah satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10. Kemudian kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Berarti dalam kata alif lam mim ada berapa huruf? Ada 3 huruf. Satu huruf yang dilipat gandakan menjadi 10. Berarti alif lam mim mendapatkan berapa pahala? 30. Bayangkan ketika antum duduk, sekali duduk selesai Al-Baqarah, berapa huruf itu? Berapa juz Al-Baqarah? Ada yang sudah selesai Al-Baqarah? Berapa juz Al-Baqarah? 2,5. 2 juz 4 lembar. Mantap. 2 juz 4 lembar, 2,5 juz. Selesai Al-Baqarah antum masih kuat nih duduk nih. Baca lagi An-Nisa. Selesai An-Nisa antum lanjutkan Ali Imran. Mantap. Berapa juz itu? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa berapa juz? 5 juz. Masya Allah, berapa pahala yang antum dapatkan? Antumnya kuat, ustadznya yang nyimak teler. Nggak selesai-selesai santrinya ini. Ya. Ini antum mendengarkan Al-Quran, mendapatkan pahala. Ketika antum membaca juga mendapatkan pahala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. Terlebih lagi ketika membaca itu niatnya bagus untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, agar nanti bisa ketika memiliki anak bisa mengajarkan kepada anak-anaknya, terutama kepada para calon ibu-ibu yang akan menjadi madrasatul ula li abnaihi wa banati. Ketika anaknya nanti sudah mulai bisa berbicara, diajari satu huruf dari Al-Quran dan dipakai itu nanti sama anaknya sampai dia mati. Mengajari membaca Al-Fatihah yang benar, mengajari membaca zikir pagi dan petang yang akan menyelamatkan dia, menjaga dia ketika pagi hari dan malam hari. Masya Allah, berapa pahala yang akan kita dapat? Sangat banyak. Dan keutamaan antum duduk di sini menghafalkan Al-Quran apa? Apa keutamaan tersebut? Iqra'ul Quran, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan datang kepadamu hari kiamat menjadi syafaat. Karena kita sebagai seorang muslim yakin bahwasanya akan ada kehidupan kedua. Bukan hanya kehidupan kita yang ada di dunia ini, yang semuanya akan hancur, semuanya akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang akan ada yang di bumi ini semuanya akan hancur. Dan begitu banyak keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran.
Salah satu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, di dalam surat Fatir ayat 29. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan dia mendirikan salat dan mereka meninfakkan apa yang telah kami berikan kepada mereka, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah usang. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita mengharapkan perniagaan jual beli yang tidak pernah habis. Tayyib. Sekarang yang duduk para talibul ilmi, talibatul ilm, ada hadis yang sangat pendek sekali yang menunjukkan bahwasanya antum adalah sebaik-baiknya orang ketika duduk bersama Al-Quran, belajar Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik dari kalian berarti kita bisa dikatakan orang yang baik, orang yang benar, yang lurus ketika kita melaksanakan hal yang akan disebutkan oleh Nabi. Khairukum, kita bisa menjadi salah satu orang yang baik. Apa yang bisa menjadikan kita orang baik? Man ta'allamal Qur'an, siapa yang belajar Al-Quran. Kalimat siapa di sini amun, umum, tidak dikhususkan kepada laki-laki saja, tidak dikhususkan kepada perempuan saja, tidak dikhususkan untuk para orang-orang yang sudah dewasa saja atau anak kecil saja, yang muda ataupun yang tua, tidak. Tapi umum, siapapun itu. Khairukum, sebaik-baik kalian. Man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran. Kenapa harus belajar? Kenapa harus belajar? Karena tidak ada anak yang ujuk-ujuk keluar itu langsung menjadi ulama, kecuali Nabi Isa yang kita ceritakan tadi. Ta'allam wa laysal mar'u yuladu 'aliman. Belajarlah, karena tidak ada seseorang yang dilahirkan sudah menjadi alim. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Dan tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Terutama yang dipelajari adalah Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Dan kalimat setelahnya apa? Wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi sebaik-baik orang adalah yang belajar dan mengajarkan. Kayak siapa tadi yang imam? Siapa namanya? Angga. Masya Allah, bacanya sudah bagus. Ketika ada temannya yang bacaannya kurang bagus, dipanggil. Sini. Bacaanmu salah, kurang pas. Roknya kurang tebel. Roknya kurang tarkik. Khoknya kurang pas. Shotnya kurang tebal dan lain sebagainya. Diajarkan, karena dia sudah memiliki ilmunya. Kalau dia sudah melakukan itu, maka dia termasuk dari dalam hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi duduknya antum di pondok, ya walaupun dalam keadaan mungkin tidak senang, paksaan dan lain sebagainya, itu tetap menjadi sesuatu hal yang baik. Baik di sini maupun nanti di akhirat. Kemudian untuk para hufaz,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran bahwasanya nanti orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, mereka bersama para malaikat yang baik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir di dalam Al-Quran, mereka akan bersama para malaikat yang baik. Kapan kita akan bersama para malaikat yang baik? Apakah di dunia? Mungkin di dunia akan diliputi, tapi nanti di akhirat kita akan bersama para malaikat. Ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia ini yatata'ta itu macet-macet bacanya, nggak pas, tersendat-sendat ketika membaca atau ketika menghafalkan, dan ini berat bagi dia. Yang berat aja, kata Nabi, falahu ajran, maka dia masih mendapatkan 2 pahala. Usahanya dia untuk membaca dan kegigihan dia untuk bisa melancarkan bacaan. Dan nanti bagi para penghafal Al-Quran akan dipanggil di hari kiamat untuk tambah naik lagi ke tingkatanmu yang lebih tinggi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih. Nabi berkata, yuqalu liqari'il Qur'an, akan dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran. Perhatikan ya. Akan dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, Iqra warqa, dalam riwayat Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah. Jadi kita sudah ada di surga, Allah katakan Iqra warqa atau Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah lagi. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya kedudukanmu, inda akhiri ayatin taqra'uha, bahwasanya kedudukanmu nanti adalah pada akhir ayat yang kamu baca. Kalau hafalan kita 30 juz, Allah akan selalu naikkan kita pada setiap ayat yang kita baca. Tapi kalau hafalan kita sedikit, sebagaimana terletaknya hafalan kita tersebut, maka harus semangat ketika menghafal Al-Quran. Pahala antum tidak main-main. Oh, saya menghafal Al-Quran susah sekali. Minder sama teman-teman yang hafalannya itu gampang. Duduk setengah jam bisa hafal 1 halaman. Bahkan dia sudah mulai buka halaman kedua untuk menghafal. Saya 1,5 halaman aja susahnya, Masya Allah. Akhi, ukhti, susahnya antum ini dalam pahala. Ketika orang yang mudah menghafal Al-Quran, kemudian dia dalam 1 kali duduk bisa menghafal 1 halaman, berapa kali dia mengulang? Mungkin 10 atau 20. Antum yang susah menghafal Al-Quran, 1 halaman, 1,5 halaman, susah antum menghafal tersebut, berapa kali antum mengulang? 50, bahkan 100 kali, itu pun belum menghafal. Kalau kita bandingkan, pahalanya banyakkan siapa? Pahalanya banyakkan siapa? Yang susah atau yang mudah? Yang susah. Yang susah menghafal pahalanya akan lebih banyak. Kenapa? Karena dia ngulang terus. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi apa? Yang membaca 1 huruf baginya 1 pahala. Dilipat gandakan jadi 10. Antum mengulangnya itu berapa kali? Lebih dari 100 kali. Itu baru 1/2 halaman. Jangan minder. Kalau mau sombong-sombongan pahala antum lebih banyak. Yang susah menghafal Al-Quran. Dan nanti kalau antum terbiasa dalam hal tersebut,
insya Allah kedepannya akan Allah mudahkan lagi untuk menghafal Al-Quran. Akan tetapi sangat disayang-sayangkan sekali bahwasanya para muda-mudi, orang yang sudah sepuh, anak kecil, sekarang terutama buat anak-anak nih ya, entah ini penyakit sekali. Sedari kecil sudah dibiasakan megang handphone. Setelah megang handphone, ternyata di-downloadkan aplikasi namanya TokTok. Dosen saya dulu bilangnya TokTok gitu. Terus yang dibuka itu yang waliyadzubillah, kayak daun kelapa yang kena angin itu, gini-gini. Dan itu diikuti oleh anaknya yang diberikan HP. Bahkan sekarang ini bukan hanya perempuan, laki-laki pun ikut-ikutan. Bukan kemahiran dalam Al-Quran yang dia kuasai, tapi kemahiran dalam ditiup angin, berjoget. Wal'iyadzubillah. Ini musibah yang sangat besar yang menggerogoti generasi muda kaum muslimin. Dan ini sudah menyebar sebagaimana virus corona dimanapun, bukan hanya di perkotaan, bahkan di tempat saya itu juga sudah mulai. Tidak malu dia tampil di depan umum dengan pakaian Masya Allah, kok ada gitu, meninggalkan Al-Quran demi hal yang seperti itu. Bahkan surat-surat pendek aja tidak tahu. Yang dibacanya ketika sholat hanya kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Itu diulang selama sholat 5 waktu. Tidak ada bacaan yang lain yang dia hafal. Paling banter tambah inna a'tainakal kautsar. Lebih banter lagi ditambah dengan wal 'asr. Apakah ini yang kita inginkan? Bukan ini yang kita inginkan. Dan Nabi mengeluh kepada Allah tentang umatnya akan hal ini, akan umatnya yang tidak mau terhadap Al-Quran, yang lalai terhadap Al-Quran. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah abadikan keluhan Nabi tersebut di dalam Al-Quran. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang keluhan Nabinya? Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan. Ada yang tahu? Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Nabi berkata, dan Rasul berkata, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwasanya meninggalkan Al-Quran, hajar Al-Quran ini bukan hanya tidak membukanya, akan tetapi ketika dibacakan Al-Quran dia sibuk dengan sesuatu yang lain. Dia tidak mau mendengarkan Al-Quran dan sibuk kepada sesuatu yang lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka berkata apa?
Qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kalian dengarkan Al-Qur'an ini, kata mereka. Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan bikinlah suatu yang bising agar kalian tidak mendengarkan Al-Qur'an tersebut, agar kalian menang terhadap orang-orang mukmin. Jadi kalau ada yang membacakan Al-Qur'an dan dia sibuk, hati-hati, termasuk dari orang-orang yang Nabi keluhkan, termasuk dari orang-orang yang menghajar Al-Qur'an. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, wa tarku ilmihi wa hifzihi aidan min hujranihi. Dan meninggalkan mengilmui Al-Qur'an, meninggalkan menghafal Al-Qur'an semampunya, enggak mau sama sekali, itu termasuk dari menghajar Al-Qur'an. Wa tarkul imani bihi wa tasdiqihi min hujranihi. Dan meninggalkan untuk tidak mengimani Al-Qur'an, meninggalkan untuk iman kepada Al-Qur'an dan mempercayai Al-Qur'an, tidak mau percaya kepada Al-Qur'an, itu termasuk dari menghajar Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an. Wa tarku tadabburihi wa tafahhumihi min hujranihi. Dan meninggalkan mentadabburinya, memahaminya, itu juga termasuk dari menghajar Al-Qur'an. Wa tarkul amali bihi wa imtithali awamirihi wa ijtinabi zawajirihi min hujranihi. Dan meninggalkan beramal kepada Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, tidak mau mengamalkan Al-Qur'an, dan tidak mau melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Qur'an, tidak mau meninggalkan larangan-larangan yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini juga termasuk dari menghajar Al-Qur'an. Wal udulu anhu ila ghairihi. Ini yang kita singgung dalam masalah sekarang ini. Wal udulu anhu ila ghairihi, dan berpaling dari Al-Qur'an kepada selain Al-Qur'an. Lebih penting sesuatu yang lain daripada Al-Qur'an, padahal waktunya itu lebih banyak yang kosong yang mungkin bisa digunakan untuk membaca satu ayat atau dua ayat. Dia berpaling dari Al-Qur'an kepada selainnya. Apa yang disebutkan contoh dari Ibnu Katsir? Min syi'rin aw qaulin aw ghina'in aw lahwin. Dia berpaling kepada syair atau perkataan seseorang atau nyanyian atau senda gurau atau ucapan, aw tariqatin ma'khudatin min ghairihi, atau jalan yang diambil dari selain Al-Qur'an. Itu termasuk dari menghajar Al-Qur'an. Ya akhi, ya ukhti, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikeluhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang menghajar Al-Qur'an. Dan kita berharap semoga kita menjadi ahlullahi wa khassati. Kita menjadi keluarganya Allah yang khusus, yaitu kita para orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Dan semoga yang hafalannya mudah dalam menghafal, Allah berikan keistiqomahan dalam hafalannya tersebut. Allah kuatkan hafalannya. Karena Al-Qur'an adalah asyaddu tafallutan, lebih gampang terlepas. Ketika antum sudah menghafal Al-Qur'an itu asyaddu tafallutan, lebih gampang, lebih cepat terlepas. Maka yang hafalannya, yang menghafalnya mudah, semoga Allah berikan istiqomah. Kemudian Allah tetapkan hafalannya ini di luar kepalanya, sehingga ketika dia membaca sebagaimana dia membaca surat Al-Fatihah. Dan bagi teman-teman yang Allah berikan sedikit ujian dalam menghafal, semoga itu berpahala yang sangat banyak, dan semoga itu bisa antum panen nanti di akhirat. Dan usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun.
bertakwa kepada Allah, karena takwa ini yang akan memberikan jalan yang mudah bagi kita dalam menghafal Al-Quran, mentadabburinya, mengamalkannya. Dan juga ketika kita dalam proses belajar ini, usahakan minta kepada Allah, pertama, untuk Allah mudahkan kita, berikan taufik untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, Allah mudahkan untuk menghafalnya. Yang ketiga, semoga Allah mudahkan untuk mengamalkannya. Dan yang keempat, semoga Allah mudahkan kita untuk mentadabburi Al-Quran. Dan yang terakhir, semoga Allah mudahkan kita untuk mendakwahkan orang kepada Al-Quran. Ketika berdoa, benar-benar berdoa, minta kepada Allah 5 hal tersebut. Minta Allah mudahkan dalam membaca, menghafal, mengamalkannya, mentadabburi, dan juga mendakwahkan Al-Quran. Begitu juga dengan sunnah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi, untuk mengingatkan diri saya pribadi dan juga para teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terlebih lagi ada tutur kata yang tidak berkenan di hati para teman-teman semuanya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.